Halo, perkenalkan nama saya Oktavia Tunggadewi. NIM 2019-1050008 dari Prodi S1 Akuntansi semester 4. Saya akan memberikan sedikit materi perkuliahan Sistem Informasi Manajemen mengenai organisasi perusahaan dan arus kewenangan informasi. Tanpa berbelit-belit, langsung saja kita mulai. Konsep dasar manajemen. Apa itu konsep manajemen? Beberapa definisi umum manajemen yang diberikan oleh penulis dan pemikir terkenal adalah 1. Menurut Harold Kunz dan Heinz Weyri, manajemen adalah proses merancang dan memelihara lingkungan di mana individu yang bekerja bersama dalam kelompok secara efisien mencapai tujuan yang dipilih. 2. Menurut Robert L. Trewhelly dan M. Jean Newport, manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian operasi organisasi untuk mencapai koordinasi sumber daya manusia dan material yang penting dalam pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. 3. Menurut Kreitner, manajemen adalah proses bekerja dengan dan melalui orang lain untuk secara efektif mencapai tujuan organisasi dengan secara efisien menggunakan sumber daya yang terbatas dalam lingkungan yang berubah. Jadi manajemen dapat didefinisikan sebagai proses menyelesaikan sesuatu dengan tujuan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Karakteristik dasar manajemen adalah 1. Manajemen adalah proses yang berorientasi pada tujuan. Suatu organisasi memiliki serangkaian tujuan dasar yang merupakan alasan dasar keberadaannya. 2. Manajemen bersifat luas. Kegiatan yang terlibat dalam mengelola suatu perusahaan adalah hal yang umum bagi semua organisasi baik ekonomi, sosial atau politik. 3. Manajemen bersifat multidimensi. Manajemen adalah aktivitas kompleks yang memiliki berbagai dimensi seperti A. Manajemen pekerjaan, yaitu semua organisasi ada untuk kinerja beberapa pekerjaan. B. Manajemen orang. Sumber daya manusia atau manusia adalah aset terbesar organisasi. Mengelola orang memiliki dua dimensi yaitu menyiratkan berurusan dengan karyawan sebagai individu dengan beragam kebutuhan dan perilaku dan juga berarti berurusan dengan individu sebagai sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi, dengan membuat kekuatan mereka efektif dan kelemahan mereka tidak relevan. C. Manajemen operasi. Ini membutuhkan proses produksi yang memerlukan aliran bahan input dan teknologi untuk mengubah input ini menjadi output yang diinginkan untuk konsumsi. 4. Manajemen adalah proses yang berkelanjutan. Proses manajemen adalah serangkaian fungsi yang berkelanjutan, komposit, tetapi terpisah. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penempatan staf, dan pengendalian. 5. Manajemen adalah kegiatan kelompok. Organisasi adalah kumpulan individu yang beragam dengan kebutuhan yang berbeda. 6. Manajemen adalah kekuatan yang tidak berwujud. Manajemen adalah kekuatan yang tidak berwujud yang tidak dapat dilihat tetapi kehadirannya dapat dirasakan dalam cara fungsi organisasi. Struktur kewenangan dan arus tugas. Terdapat dua organisasi yaitu organisasi formal dan organisasi informal. 1. Organisasi formal. Organisasi formal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Contoh, perseroan terbatas, sekolah, negara. Ciri-ciri. 1. Terstruktur. 2. Kaku. 3. Terumuskan. 4. Tahan lama. 2. Organisasi informal. Organisasi informal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Contoh, arisan ibu-ibu sekampung, belajar bersama anak-anak SD. Ciri-ciri. 1. Lepas. 2. Fleksibel. 3. Tidak terumuskan. 4. Spontan. Pembagian organisasi informal menurut Hicks. 1. Organisasi primer, menuntut keterlibatan secara lengkap pribadi dan emosional anggotanya. Berlandaskan ekspektasi timbal balik bukan pada kewajiban yang dirumuskan dengan eksak. Contoh, keluarga. 2. Organisasi sekunder, memuat hubungan yang bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual.
Jenis kelompok informal. A. Horizontal cliques, yaitu kelompok informal yang keanggotaannya terdiri dari orang-orang yang berada pada tingkatan manajemen yang sama dan bekerja dalam bidang yang sama. B. Vertical cliques, yaitu kelompok informal yang keanggotaannya terdiri dari orang-orang yang berada pada tingkatan manajemen yang berbeda-beda, akan tetapi dalam suatu bidang yang sama. C. Random cliques, yaitu kelompok informal yang keanggotaannya terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai tingkatan manajemen dan yang berasal dari berbagai bidang. Kebutuhan informasi dan lingkungan eksternal perusahaan. 1. Lingkungan umum. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas dan faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung bagi pengaturan suatu organisasi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah ekonomi, sosial, politik dan hukum, teknologi, demografi. Dengan kata lain, lingkungan umum adalah sekumpulan elemen-elemen dalam masyarakat yang lebih luas yang mempengaruhi suatu industri dan perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. 2. Lingkungan industri. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tindakan dan tanggapan kompetitifnya. Semakin besar kapasitas perusahaan untuk mempengaruhi lingkungan industri, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menghasilkan laba di atas rata-rata. Laba di atas rata-rata adalah kelebihan penghasilan yang diharapkan seorang investor dari investor lain dengan jumlah risiko serupa. Risiko adalah ketidakpastian investor tentang laba atau rugi yang dihasilkan oleh investasi tertentu. Bagaimana perusahaan mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang para pesaing mereka disebut analisis pesaing. Analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Ancaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. Sedangkan peluang adalah kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategis. Proses yang dilakukan secara kontinu untuk melakukan analisis lingkungan eksternal adalah sebagai berikut. A. Pemindaian. Melalui pemindaian perusahaan mengidentifikasi tanda-tanda awal dari perubahan potensial dalam lingkungan umum, dan mendeteksi perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Pemindaian lingkungan merupakan hal penting dan menentukan bagi perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam lingkungan yang sangat tidak stabil. B. Pengawasan. Melalui pengawasan perusahaan mendeteksi perubahan dan tren-tren lingkungan melalui pengawasan yang berkelanjutan. Kritik bagi pengawasan yang berhasil adalah kemampuan untuk mendeteksi makna dalam peristiwa-peristiwa lingkungan yang berbeda. C. Peramalan. Pada peramalan, analis mengembangkan proyek-proyek yang layak tentang apa yang mungkin terjadi, dan seberapa cepat perubahan-perubahan dan tren-tren itu dideteksi melalui pemindaian dan pengawasan. D. Penilaian. Tujuan penilaian adalah untuk menentukan waktu dan signifikansi efek-efek dari perubahan-perubahan dan tren-tren lingkungan terhadap manajemen strategis suatu perusahaan. Selangkah lebih maju, tujuan penilaian adalah untuk menspesifikasi implikasi pemahaman tersebut pada organisasi. Tanpa penilaian, perusahaan dibiarkan dengan data-data yang menarik, tapi tidak diketahui relevansi kompetitifnya. Aspek-aspek sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memiliki dua sisi atau aspek, yaitu aspek resmi dan aspek non-resmi. 1. Aspek formal atau resmi. Beberapa huruf aspek resmi adalah sebagai berikut. 1. Pengumpulan data melalui jalur resmi. 2. Pengolahan data secara terstruktur. Pengolahan datanya menggunakan komputer untuk mengejar kebutuhan informasi yang begitu banyak dan membutuhkan waktu yang relatif singkat. 3. Informasi formal atau resmi mengalir melalui saluran organisasi yang ada bocoran menyaringnya dan ini merupakan subjek yang dibuat dan diawasi oleh pimpinan. 4. Cakupan informasi resmi termasuk laporan hasil pelaksanaan bagi atasan atau permintaan bagian lain.
laporan mengenai pelaksanaan perintah, dan komunikasi dengan pihak luar yang merupakan laporan kepada pemerintah. 2. Aspek informal. Di dalam aspek informal memuat 1. Informasi ini secara tak langsung berada di bawah pengendalian pimpinan atau pejabat yang diserahi tugas. 2. Informasinya diperoleh dari kelompok-kelompok sosial yang bekerja sama atau bermitra kerja satu dengan lainnya. 3. Jaringan komunikasi informal biasanya disebut grapevine, yaitu saluran informasi yang diperoleh dengan komunikasi informal yang dilakukan oleh pribadi-pribadi atau kelompok sosial. 4. Wujud informasi ini dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisinya. 5. Jaringan ini kelihatannya lebih tepat jika diibaratkan sebagai membual-bual busa sabun, maksudnya adalah yang bentuknya seperti selentingan atau buah anggur yang dapat berkembang dan dapat pula pecah. 6. Informasi informal jika tidak disaring dan dikendalikan akan makin berkembang, dapat berakibat pusingnya pimpinan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.